Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang penjumlahan vektor. Nah, kenapa menjelaskan penjumlahan vektor? Ini kaitannya dengan gaya. Kita tahu gaya itu merupakan besaran vektor, di mana memiliki nilai dan juga arah. Ada dua cara sebetulnya untuk penyelesaian permasalahan fisika yang berhubungan dengan gaya sebagai besaran vektor. Yang pertama adalah dengan metode grafis, yang kedua analisis vektor. Nah, kita coba ada aplikasi Pet Simulation. Ini bagus sekali, Pet Simulation. Kita akan coba dengan metode grafis. Itu simulasi fisika. Ya, ada berbagai macam bahasa. Nah, metode grafis ini berarti gaya yang sebagai besaran vektor tadi digambarkan dengan bentuk panah biasanya, dimana arah ujung kepala panah itu menyatakan arah vektornya. Setelah buka Pet Simulation, cari yang vektor edition. Dia masih pakai bahasa Inggris, cari yang vektor edition atau penjumlahan vektor. Nah, tinggal diklik nih penjumlahan vektor, klik. Nah, seperti ini, kita tinggal play saja tanpa perlu install apapun. Tunggu beberapa saat. Kita yang explore ya, yang satu dulu, satu dimensi itu. Di Pet sendiri itu ada aplikasi yang bagus untuk kita bisa explore tentang penjumlahan vektor, tentang gimana caranya penjumlahan vektor, penggambaran vektor, gaya ya. Ini kita bisa explore sendiri, dan ini nanti saya kasih ke anak-anak coba sendiri, dan anak saya minta presentasikan dari hasil cobanya di Google Meet. Dengan begitu kita tahu ya, kan biasanya kalau kita minta anak coba itu menuliskan di papan tulis, dan ini bisa menjadi salah satu alternatif. Begitu. Kita mulai. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai penjumlahan vektor, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu gimana sih dua vektor itu merupakan vektor yang sama maupun vektor yang berlawanan. Kita lihat, misalkan ini vektor A dan vektor B, arah dan besarnya sama ya. Kalau kita lihat bahwa vektor A dan vektor B itu memiliki arah yang sama, besarnya sama, tahunya dari mana? Dari panjangnya. Ingat tadi, semakin panjang panah itu menandakan bahwa semakin besar gayanya. Tanda panah di sini, ujung ini merupakan arah vektor gayanya. Itu kalau sama. Nah, kalau yang berlawanan gimana? Kalau yang berlawanan misalkan seperti ini, saya ambil vektor C ya. Nah, vektor A itu arah dan besarnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berbeda dengan C. Meskipun kalau dilihat panjangnya sama. Begitu juga arah dari vektor B itu berlawanan dengan vektor C, meskipun nilai besarnya sama. Karena kita lihat ini tanda ujung panahnya itu berlawanan arah dengan A dan B. Kalau dilihat panjangnya kan sama. Itu yang harus kalian perhatikan. Yang jelas, ketika kita menjumlahkan dua vektor atau lebih, kita harus mendapatkan resultannya. Resultan itu adalah jumlahnya, dimana jumlah itu memiliki dampak yang sama dengan penjumlahan dua buah vektor. Kali ini kita akan coba penjumlahan dua buah vektor atau lebih vektor gaya yang segaris. Gimana cara kerjanya? Kita lihat bersama. Jadi bisa dilihat, ini ada vektor A, kita anggap semakin panjang panahnya maka
nilai gayanya semakin besar. Nah, biasanya untuk metode grafis ini kita analogikan, misalkan 10 Newton itu berapa senti gitu. Jadi kita anggap panjang 1 cm itu mewakili berapa Newton. Bisa 1 cm mewakili 10 Newton atau 1 cm mewakili 100. Di sini berarti 1 cm itu diwakili atau mewakili 10 Newton. Berarti kalau 5 cm itu mewakili berapa? Mewakili 50 Newton. Apakah harus seperti itu? Tidak, ini hanya contoh saja. Nanti kita bisa sesuaikan dengan besarnya gaya yang kita berikan. Kita kembali lagi, kalau sudah tahu 1 cm itu mewakili 10, 5 cm 50, kita kembali lagi ke penjumlahannya. Seperti apa? Kita lihat penjumlahnya. Ini ada vektor A. Kita anggap 1 cm itu mewakili 10 Newton. Kalau nilainya ini 5, berarti dia mewakili 50. Ini 5, ini juga 50. Misalkan A tambah B berapa? Sudah, vektor A tambah vektor B, hasilnya berapa? Hasilnya di sini. Pencet. Nah, hasil vektor S-nya antara A plus B adalah 10 cm. Berarti 100 Newton gitu. Itu kalau searah. Kalau beda arah gimana? Misalkan saya tambah lagi vektor C, nilainya 4 ya, berarti vektor A plus vektor B minus vektor C, resultannya berapa hasilnya? 6 ya, atau 60 Newton ke kanan. Masih positif ya, karena lebih besar seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan kalian, gimana penjumlahan vektor gaya yang segaris seperti itu. Intinya kalau searah tinggal ditambah jabar biasa, kalau berlawanan arah dikurang. Biasanya kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih.